semua ini? Untuk Dani masih masuk semester 3. Semester 3. Dani sama Habib. Di dalam MUN, saya rasa ini juga momen yang baik gitu untuk teman-teman mencari tahu gitu ya, kenapa seberapa penting sih gitu MUN ini, apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita berpartisipasi di MUN. Kemudian persiapan ketika teman-teman akan mengikuti MUN ini, khususnya bagi yang first timer gitu ya, yang pertama kali terjun kepada MUN. Berarti ini masih secara virtual ya? Iya Bang. Benar ya? Virtual. Oke. Nah, ini pengantar ya. Tampilan dari kegiatan yang kita selenggarakan di UNAN waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Andalas Model United Nations, ini pertama kali diselenggarakan di UNAN, dan juga sayangnya belum ada kelanjutannya sampai hari ini. Jadi pertama kali diselenggarakan, nggak ada lagi NMUN selanjutnya gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin lagi teman-teman lagi persiapan apa dan alasan lainnya. Nah, namanya NMUN. Oke, make sense. Nah, ini waktu itu HI khususnya jurusan HI menjadi tuan rumah di NMUN. Jadi lebih kurang sedikit gambaran lah tampilannya seperti inilah kalau ketika teman-teman terjun di MUN. Tampilan secara formal gitu ya, menggunakan jas, yang cowok yang cewek gitu, dan dasi. Jadi istilahnya situasinya itu memang formal. Dan kemudian di sini kita lihat, ini selesai era ya, jadi ada yang megang sertifikat, kemudian juga ada yang megang plakatnya di sana. Nah, plakar ini kan sesuatu yang sangat penting sekali ya, kalau kita di MUN. Secara virtual mungkin skemanya agak berbeda, gitu. Tapi kalau MUN secara langsung, plakar ini kan menandakan bagaimana ketika kita akan menyampaikan dan bagaimana ketika di chair-nya atau yang memandu sidang ini menyebutkan nama-nama delegasi tersebut di plakat ini, posisinya sangat penting. Nah, di sini saya mencoba menuliskan, mencantumkan beberapa keywords sebenarnya daripada MUN. Nah, jadi beberapa kata-kata inilah yang menggambarkan apa itu sebenarnya model United Nations. Ada simulasi di sini, ada debate, ada international relations, ada competition, role play. Nah, sekarang saya coba tanya ke teman-teman ya, ketika akan terjun kepada MUN ini, apa yang ada di pikiran teman-teman mengenai MUN ini? Siapa yang mau duluan? Saya Bang, gambaran saya ketika saya mau mengikuti MUN ini, yaitu kita mensimulasikan atau seolah-olah menjadi perwakilan dari negara-negara yang ada di PBB tersebut, sesuai dengan sidang apa yang kita. Oke, thank you Arimbi. Kata Arimbi tadi simulasi benar bagaimana kita mewakili ya, istilahnya representatif, atau kalau di MUN itu disebut sebagai delegate ya, perwakilan dari sebuah negara. Dan memang kita akan terlibat di dalam sebuah sidang PBB United Nations. Nah, yang lain gimana? Ada nggak mungkin pandangan yang berbeda atau mau menambahkan mengenai ini? Apa sih yang muncul di pikiran pertama kali ketika mendengar kata MUN? Yusuf? Menurut saya, Bang, kayak kita itu seperti yang kata Mbak Ribi merepresentasi salah satu negara, dan kita mengedepankan kepentingan negara yang kita wakili itu, bagaimana pandangan suatu negara itu terhadap isu yang disampaikan dalam konsil tersebut. Intinya kita mengedepankan kepentingan negara kita dan juga menemukan suatu penyelesaian dalam hubungan internasional dalam suatu konsil atau permasalahan yang disajikan.
Baik, ya benar sekali ya kata Yusuf tadi. eh, Ketika kita menginginkan kepentingan dari negara kita. Nah, kalau anak-anak di HI ini namanya sebagai perjuangkan. Nah, benar sekali dan inilah yang akan teman-teman lakukan gitu ketika bersidang ya. Ini kan istilahnya bersidang di PBB atau United Nations. Nah, karena di sini MUN ini kan bisa dibilang sebagai sebuah kegiatan kompetitif gitu ya. Sama lah kayak debate juga atau GSAP yang teman-teman ikuti gitu. Ini merupakan sebuah kegiatan yang kompetitif, sehingga kompetisi gitu yang tercipta di sana antara satu delegate dengan delegate yang lain. Nah, dan kalau UN sendiri memang ada beberapa gitu ya, ada beberapa penilaian terhadap para delegate tersebut, misalkan seperti the best delegate, kemudian juga ada honorable mention, ada juga best position paper, jadi macam-macam. Nah, jadi di sinilah teman-teman istilahnya berkompetisi gitu ya, bagaimana bisa menjadi yang terbaik. Dan kata-kata keywords yang saya tampilkan di sini yang lebih kurang menggambarkan apa sebenarnya yang terjadi selama MUN. Karena ini kan prosesnya berlangsung cukup lama juga ya, rata-rata biasanya kan sampai 1-2 harian baru selesai, itu baru bisa dicapai tahap akhirnya. Nah, jadi juga diuji kemampuan fisik teman-teman di sini gitu. Nah, ini mungkin gambaran sedikit ya, kenapa perlu sih berpartisipasi di MUN. Nah, teman-teman yang ada di sini ya yang akan ikut MUN itu tentunya ini merupakan kesempatan emas gitu ya untuk mengasah kemampuan lebih lanjut. Gitu. Yang pertama, tentu ketika kita terlibat di MUN itu akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi gitu ya. Kemampuan berkomunikasi khususnya di dalam sebuah suasana yang formal, gitu. Formal, sidang formal, tentunya ada aturan-aturan yang memang teman-teman harus ikuti. Gitu. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mencoba ya, untuk terjun di MUN, saya rasa dengan mengetahui alasan-alasan penting ini mungkin bisa memotivasi gitu, untuk terlibat di MUN selanjutnya. Kemampuan komunikasi, kemudian yang kedua practical knowledge ya, pengetahuan secara praktis itu mengenai isu-isu global. Karena kalau berbicara mengenai United Nations, berbicara mengenai PBB, tentu yang dibahas adalah isu-isu internasional. Dan ketika teman-teman mewakili sebuah negara, berarti harus paham gitu ya, negara posisinya seperti apa, bagaimana negara ini memandang isu tersebut. Nah, anggap saja misalkan seperti isu capital punishment, gitu ya, hukuman mati. Dan teman-teman di sini mendapatkan kesempatan untuk mewakili negara Arab Saudi gitu ya, atau negara-negara lain yang memang mendukung capital punishment. Nah, di sini ketika teman-teman akan mengikuti MUN memang harus benar-benar paham gitu, seperti apa stance dari negara, bagaimana negaranya menyikapi isu capital punishment. Kemampuan bahasa Inggris jelas ya, kemampuan. Saya rasa semua aspek bahasa ini teruji di sini di MUN, dari kemampuan listening, kemampuan reading juga. Reading ya, ketika riset mengumpulkan bahan-bahan sebelum ikut MUN, writing juga ketika menuliskan position paper, atau negosiasi ketika menghasilkan sebuah draft resolusi. Jadi kemampuan bahasa Inggris sangat terasa sekali dari MUN ini. Dan kemudian juga meningkatkan percayaan diri ya, menambah network, ini khususnya kalau yang MUN yang yang benar-benar kita langsung ada di lokasi gitu, yang virtual mungkin lebih mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi lebih kurang hal inilah yang bisa teman-teman dapatkan ketika berpartisipasi di MUN. Memang kegiatan ini adalah sesuatu yang sangat. Nah, selanjutnya ini mengenai MUN overview.
Karena kan sebenarnya MUN ini seperti yang saya sebutkan di awal, ini adalah sebuah kegiatan yang kompleks gitu ya, ada aturan-aturannya, maka kita bisa berpartisipasi dan menyelesaikan satu sesi sidang kepada MUN. Karena pada memang tujuannya adalah untuk menuntaskan satu persidangan saja, gitu. Sidang yang akan membahas isu tertentu. Gitu. Jadi seperti yang kalau yang di Udayana ini tentang apa temanya? Konflik Yaman, Bang. Konflik di Yaman gitu ya. Berarti apanya? Konsilnya macam-macam ya? Iya, macam-macam. Yang di konflik Yaman itu di UNSC, UNSC. Security Council. Terus yang lain ada di apa lagi konsil yang lain? Kayaknya tadi yang beda. Ada Bang yang itu RF konsil. Di konsil apa, Habil? Oke, terus siapa lagi yang lain? Kayaknya itu aja. Sudah, kita cuma 2. Yang mengikuti UBM UN cuma 3 orang itu, Bang. Oke. Nah, ini saya coba taruh beberapa poin-poin saja ya, karena memang sebenarnya cukup mendetail ya kalau kita berbicara mengenai aturan dari MUN, karena MUN ini kan memang menyesuaikan dengan sidang PBB yang sebenarnya. Jadi kita mensimulasikan istilahnya benar-benar istilahnya mereplikasi ya, kita melakukan hal yang sama dengan apa yang terjadi di United Nations. Nah, jadi di sini saya tuliskan role playing karena memang teman-teman akan berpartisipasi sebagai delegate of Indonesia, delegate of Malaysia, delegate of negara-negara yang lain. Gitu. Jadi bermain peran di sini. Nah, sedangkan untuk committee-nya ya atau panitia, ini ketinggalan huruf T-nya. Panitianya itu adalah orang-orang yang memang menyelenggarakan sidang tersebut. Menyelenggarakan sidang tersebut yang memastikan bagaimana sidang ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, dan istilahnya nama-nama orangnya ini juga macam-macam. Kalau chair itu yang jelas ya dari namanya kita bisa tahu bahwa ini yang memimpin sidang, the chair. Co-chair ini yang ya wakil dari si chair ini membantu bagaimana memastikan juga agar sidang ini bisa berjalan dengan baik. Si reporter ini bagian mencatat gitu, karena biasanya UN ini kan banyak sekali ya pesertanya, tergantung dari konsilnya juga sebenarnya. Ya tergantung di konsil gitu. Orang-orang yang memang mencatat progres alur berjalannya sidang tersebut. Nah, orang-orang inilah yang jadi dari bagian panitia itu. Sedangkan teman-teman jadi peserta ya, sebagai delegate. Nah, selanjutnya mengenai tema ya. Tema di sini saya coba screenshot dari Enmon itu ya, adalah MUN. Jadi waktu itu hanya ada satu council karena ini baru pertama kali juga. Jadi kita masih uji coba mengadakan sebuah MUN. Waktu itu councilnya Human Rights, UNHRC, dengan temanya mengenai capital punishment. Mengenai capital punishment, ini tema panjang, capital punishment and its reflection toward manifestation of human rights. Jadi berbicara mengenai hukuman mati ya, dan kaitannya dengan human rights. Jadi hanya ada satu council di sana, dan ketika para peserta ini mendaftar, jadi mereka langsung ditempatkan di Human Rights Council dan juga sudah ditentukan akan menjadi delegate negara mana. Jadi kan kegiatan MUN ini adalah aktivitas global gitu ya, di seluruh dunia, di macam-macam kampus seluruh dunia ada MUN club-nya, dan tergantung juga dari MUN tersebut. Kalau sebuah MUN yang bisa dibilang kompetisi besar gitu ya, mereka bisa mengadakan dengan berbagai macam council.
Jadi tidak hanya satu saja, bisa sampai macam-macam, lebih dari satu ya. Jadi bisa mengakomodir cukup banyak peserta. Tetapi kalau yang biasanya yang tidak terlalu besar, ya satu saja itu sudah cukup bagus, seperti yang dilakukan di UNAN ini. Temanya mengenai human right, mengenai capital punishment. Jadi setiap MUN itu memang akan ada tema tertentu yang didiskusikan. Selanjutnya mengenai position paper. Nah, position paper ini teman-teman ada yang tahu nggak mengenai position paper ini? Saya rasa pastilah udah ada yang searching gitu ya. Yang di Udayana ini diminta position paper juga nggak? Iya Bang, diminta juga. Udah selesai berarti, Ken? Ya, setidaknya udah memulai berarti ya. Nah, untuk position paper ini memang diminta sebelum dimulainya kegiatan MUN. Tujuannya sebenarnya baik ya, dalam artian baik ini memaksa teman-teman gitu untuk memahami sebenarnya seperti apa posisi dari negara yang diwakili itu dalam menyikapi isu ini. Jadi misalkan apa ini? Dan Manop Tayo dia. mana dan hilang. Mohon maaf Pak, di sini nggak noisy karena lagi ada acara. Oke, nggak apa. Kedengeran nggak suaranya? Halo? Dengar nih, dengar. Dengar ya? Siapa nih yang lain? Akila, coba Akila. Gila juga di up. Oh, oke. Oh, ikut 3 orang. Iya. Siapa? Yang Rimbi, Habil, sama Yusuf. Yusuf. Oke. Si Habil. Habil mewakili apa? Dari Kanada. Gitu. Nah, udah mulai bikin position paper, postmap. Kalau sejauh ini belum Bang, soalnya baru mencari tahu tentang lebih mendalam MUN. Kalau masalah position paper-nya belum mulai sih. Oke. Soalnya baru Ininya isunya apa Bil? Di forumnya kamu? Kamu isunya apa? Kan kalau di UNSC tadi Security Council-nya bakal bahas tentang konflik Yaman. Kalau yang kamu apa ininya? Itu juga. Halo Habil. Ini dia terhubung atau enggak sih? Atau aku yang enggak terhubung? Balik lagi sih ke Luffy. Oke. Jadi position paper ini memang untuk memberikan apa ya? Ya dari sekarang isu tersebut. Nah, kemudian baru masuk ke simulation ya, tentu simulasi ya yang akan diikuti nanti 1 sampai 2 hari itu proses. Dimulailah proses sidang tadi. Ini beberapa poin-poin penting yang saya rasa terkait dengan hal-hal utama gitu ya dari penyelenggaraan sebuah model United Nations. Nah, kemudian ini contoh position paper. Ya. Position paper seperti yang saya sebutkan tadi, menunjukkan bagaimana si delegasi ini mengenai posisi negaranya, dan apakah dia menuliskan ini sesuai dengan aturan atau tidak gitu. Nah, jadi position paper ini memang hal yang penting juga gitu ya di dalam sebuah model United Nations. Secara garis besar kalau dari struktur ini ada 3 komponen gitu ya.
3 komponen. Yang pertama posisi adalah dari header-nya sendiri, header ya. Jadi ini identitas dari negara, kemudian committee ini maksudnya di council yang mana, kemudian delegation ini teman-teman dari perwakilan mana gitu, dari kampus mana. Biasanya seperti itu. Dan terkadang sering sih dari panitia sebuah MUN itu biasanya menyediakan sebuah template yang memang teman-teman bisa ikuti gitu ya, untuk menuliskan hal ini. Tetapi secara garis besar memang hal-hal ini yang sering tercantum di dalam sebuah position paper dari MUN. Nah, di bagian paragraf pertama ini ada topik ya, topik dari conference, kemudian posisi dari negara. Nah, ini menjadi semacam pengantar. Paragraf ini pengantar ya. Samalah ibarat kita menulis sebuah tulisan akademik, pasti ada sebuah pengantar yang dituliskan di sini. Nah, pengantar ini memberikan gambaran seperti apa isu yang dibahas di sidang tersebut, yang akan dibahas di sidang tersebut, dan kemudian country stance, posisi dari negara ini seperti apa itu menyikapi isu tersebut. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan dua halaman position paper. Ini dari Uruguay di UNSC. Lihat di sini bagaimana memberikan sebuah pengantar gitu, pengantar bagaimana Uruguay selama ini mendukung UNSC gitu ya, komitmennya terhadap hak asasi manusia, hukum internasional. Jadi istilahnya masih hal-hal secara umum yang memberikan gambaran mengenai posisi dari negara tersebut. Nah, selanjutnya baru ke topiknya. Topik ini bisa ditulis dalam bentuk nomor ya. Kalau yang dicontoh ini bisa bentuk nomor. Atau kalau teman-teman temukan yang lain itu biasanya ditulis dalam bentuk paragraf juga boleh. Yang paling penting adalah bisa terlihat gitu poin-poin apa yang akan disampaikan. Nah, kalau mengenai dari Uruguay ini dia jelas ya menyampaikan poin pertama mengenai terorisme, kemudian mengenai isu Korea Utara, ini biasanya denuklirisasi ya. Kemudian mengenai Sudan, peacekeeping operations. Nah, hal-hal inilah yang menjadi sorotan dari negara Uruguay ketika dia akan bersidang di UNSC. Jadi ketika kita membaca position paper itu sudah terlihat sebenarnya kemana arah dari si negara tersebut yang diwakili oleh delegasinya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Bang, mau tanya tentang single delegate sama apa kalau yang berdua gitu. Itu position papernya itu pembagian kerja dari delegates-nya gimana Bang? Yang kayak papernya apa dua atau gimana Bang? Makasih Bang. Oke, terima kasih pertanyaannya Rindi. Mengenai apa tadi single delegates dan bagaimana pembuatan position paper-nya ya. Kalau biasanya ini single apa yang posisi delegates tadi berada di dalam konsil yang sama atau gimana? Iya, jadi kan dia kalau yang Habil kan single delegates kan. Nah, kalau yang Arindi sama Yusuf itu di double delegates. Jadi kita sama-sama mewakili Rusia di di sidang konflik Yaman. Itu papernya kita buat satu berdua, terus waktu kita present mewakili nanti itu kita ada pembagiannya lagi atau gimana Bang? Oke, nah sebenarnya saya baru pertama kali juga mengetahui yang mengenai double delegates itu. Biasanya ketika ada satu MUN Club yang akan mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi di sebuah MUN, misalnya itu akan dibagi, ini sepengetahuan saya, dibagi kepada beberapa konsil yang berbeda. Biasanya seperti itu. Misalkan tim dari UNIP gitu ya, ikut di sebuah MUN, kemudian ini dibagi, ada yang ikut di UNSC atau Human Rights atau UNICEF, UNESCO, dan jadi berbeda-beda konsil gitu. Nah, saya rasa memang kalau terkait ini kan hal teknis kayaknya hari ini mengenai position paper ini. Mungkin langsung ditanyakan saja kepada komitinya. Gitu.
Atau ada nggak dikasih panduan penjelasan seperti apa gitu? Kalau seharusnya kan ketika apa ya, kalau kita berpikir apa ya, kayak logika saja ya, nggak tahu juga benar atau tidak. Ketika mewakili ada 2 delegates atau lebih dari 1 delegates, tetapi mewakili satu negara yang sama, sepertinya posisi kemungkinan besar pasti posisinya sama gitu kan. Hanya jumlah dari si delegate ini saja yang berbeda, yang lebih dari 1. Seharusnya memang posisinya sama gitu, karena pada intinya mereka ini adalah perwakilan negara tersebut. Nah, tetapi coba dipastikan lagi gitu ya kepada penelitiannya. Karena kita tahu ini kan sebuah kegiatan kompetisi ya, kompetitif. Ya bisa jadi semuanya diminta untuk bikin position paper. Karena ini kan juga masuk penilaian gitu. Biasanya di kegiatan MUN kayak gitu dinilai position paper. Ada lagi nggak yang lain? Izin menanyakan Bang terkait position paper. Kalau untuk pemula kayak kami ini supaya bisa setidaknya terstruktur position papernya bagus, itu ada saran nggak Bang? Bagaimana cara kami research atau bikin mind map yang bagus untuk position paper untuk kami yang belum pernah bikin position paper ini Bang? Oke Yusuf, jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya menuliskan position paper ini ya lebih kurang sama sih ketika teman-teman menuliskan tulisan-tulisan akademik lainnya. Kalau biasanya, kalau saya pribadi ya ketika menulis apakah itu sebuah opini atau tulisan di jurnal atau yang lain-lainnya, pasti dimulai dulu dari poin-poin utamanya dulu dituliskan. Poin-poin utamanya dulu, kemudian baru dikembangkan selanjutnya seperti apa. Nah, tetapi karena berkaitan dengan position paper ini tidak hanya sekedar menguji kemampuan menulis yang bagus ya, maksudnya teknis penulisan, penggunaan bahasa, tetapi hal yang paling penting di sini adalah juga mengenai kontennya gitu. Kontennya sejauh apa pemahaman teman-teman mengenai isu. Nah, jadi kalau saran dari saya memang dimulai dari memahami isu dulu. Makanya istilahnya di MUN itu kan riset ini sesuatu yang sangat penting. Jadi, ketika akan mewakili negara Rusia ya, Russian Federation, berarti harus tahu gitu, seperti apa posisi Rusia di konflik zaman gitu. Seperti apa kepentingan Rusia di sana gitu. Dan juga bagaimana relasi hubungan Rusia dengan negara-negara lain yang juga terlibat di konflik tersebut. Nah, hal-hal ini yang teman-teman harus memahami di awal. Kemudian barulah menyampaikannya di dalam position paper ini. Yang kemudian, jadi intinya memang harus paham isu dulu sih, memahami isu dulu, baru bisa dituliskan itu poin-poinnya. Nah, kemudian mungkin baru sampai finishing gitu ya, finishing kayak ya istilah pilihan katanya, apalagi ini kan bahasa Inggris ya, tentu kayak choice of words gitu ya, pilihan kata yang ini juga menentukan penilaian. Gimana, Ri? Waktu yang diingat itu position papernya menang siapa gitu? Boleh dilihat nggak misalnya contohnya? Apa sih yang bikin dia kemudian kalian tentuin sebagai pemenang sama Kak Ola waktu itu? Waktu itu misalnya ya, karena dia banyak footnote-nya misalnya. Bukan. Gimana? Misalnya karena dia kemudian banyak footnote-nya misalnya, bukan kayak gitu. Misalnya kenapa dia menang, karena misalnya dia detail dan banyak footnote-nya misalnya, bukan yang kayak gitu. Apa sih yang kalian lihat waktu itu, waktu kalian menentukan mereka pemenangnya atau enggak? Oke, nah kebetulan filenya juga nggak ada sih sekarang ini ya, maksudnya waktu itu hard copy. Halo. Ya. Nah, kalau penilaian sebenarnya ini tergantung pada panitianya gitu. Panitianya seperti apa mereka menerapkan rubrik penilaian. Gitu. Sama lah kayak kita kalau ketika menjadi dosen gitu ya, ketika menilai esai dari mahasiswa itu pasti kita nggak
ngasih asal ngasih nilai aja gitu. Tapi ada yang namanya rubrik penilaian, gitu kan, ada komponen-komponen yang dinilai, itu ada persentasenya berapa gitu. Nah, kalau berdasarkan saya agak lupa juga sih waktu yang mengenai di Andalas MUN waktu itu. Tetapi kalau yang kami lakukan di kelas prakdik ya, kelas praktik diplomasi itu, memang yang dilihat di sini adalah pemahaman mengenai isu yang pertama dulu. Biasanya ya biasalah ya, kayak mahasiswa itu ada yang buru-buru mepet, baru menjelang deadline baru bikin tugas, itu kan ketahuan gitu ya bahwa ya pemahamannya yang kulit-kulitnya saja yang dia ketahui gitu, misalkan tentang satu isu tertentu. Jadi saya rasa memang mengenai isu ini dan bagaimana memposisikan negara itu menjadi komponen yang cukup besar gitu untuk masuk ke dalam penilaian. Kalau di kelas kami ya, di kelas Prakdip tadi. Nah, selanjutnya juga apakah mengikuti struktur atau tidak, ini juga bagian penting. Karena kan jelasnya di sini ada judulnya dulu, kemudian ada pengantar, baru masuk ke bagian intinya. Nah, ini juga menjadi bagian dari penilaian, bagaimana menyusun position paper tersebut. Selanjutnya baru penilaian dari untuk kelas praktik tersebut di bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya seperti apa? Kira-kira udah sesuai atau tidak, idea secara gramatikal, atau secara pilihan kata, bagaimana, apakah ini cukup persuasif atau tidak, gitu. Karena position paper ini kan sebuah teks yang persuasif, gitu ya, yang coba mempengaruhi, gitu, memberikan pendapat kita, mempengaruhi orang lain. Nah, lebih kurang hal-hal itulah yang saya rasa perlu menjadi yang perlu teman-teman perhatikan ketika akan menulis sebuah position paper. Dan lagi saya rasa cukup banyak sih contoh-contoh postmap di internet yang cukup bagus gitu. Tapi mungkin tidak semuanya bisa dijadikan contoh gitu. Tapi ya bisalah dijadikan semacam referensi gitu. Lihat seperti apa yang masuk kategori bagus gitu ya dalam sebuah MUN. Ada lagi nggak yang menanya mengenai position paper? Ya Bang, izin bertanya Bang. Iya, silakan. Nah, dari yang Habib baca tuh kan di position paper itu kan ada kayak 4 bagian tuh. Ada kayak background of topic, terus ada past international action, country policy, terus yang terakhir itu kan ada possible solution. Nah, di bagian yang kan position paper itu kan yang bagian yang pertama kali sebelum kita mengadain konferensi MUN. Nah, setelah kita habis kita membuat membuat position paper itu kan ada juga bagian yang selanjutnya itu ada semacam kayak menulis resolution kan. Nah, menulis resolution itu kan pas bagian ketika delegasi yang lain itu menulis dokumen yang disebut resolution. Nah, di antara komite itu bersama dengan negara lain yang akan mereka tangani. Nah, itu kan bagian itu kan ada resolution. Nah, itu bedanya apa antara position paper sama position solution sama resolution itu? Bedanya apa? Terus apakah ketika mereka ingin membuat dokumen yang disebut resolution dengan negara lain itu penyampainya itu didasarkan dari position paper mereka atau tidak? Atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Habil. Pertama tadi mengenai perbedaan antara position paper dengan resolution gitu ya. Nah, jadi ya ada beberapa poin penting juga yang disampaikan Habil tadi ya, bahwa ada hal-hal yang perlu tercakup di dalam position paper seperti apa tadi, countries policy, kemudian past action ya. Dan hal-hal tersebut memang masuk ke dalam komponen dari country stance ini, posisi dari negara itu seperti apa. Jadi apa yang sejauh ini yang sudah dilakukan negara tersebut, kemudian bagaimana negara tersebut memandang isu ini. Nah, hal-hal tersebut memang seharusnya sudah tergambar di dalam sebuah position paper. Nah, perbedaan tadi ya, perbedaan draft position paper dengan draft resolution. Kalau postmap ini
adalah dokumen yang dihasilkan sebelum MUN dan oleh masing-masing delegate. Yang intinya seperti yang disebutkan tadi ya, gambaran dari posisi negara itu seperti apa. Nah, sedangkan kalau resolution itu adalah sebenarnya luaran ya, atau output yang diharapkan akan bisa dicapai setelah menyelesaikan simulasi MUN di proses sidang tadi gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Mungkin gambaran alurnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau resolution ya, atau ketika masih di dalam proses persidangan itu masih disebut sebagai draft resolution, masih dalam bentuk draft. Nah, draft resolution ini berisikan tadi ya, negosiasi antara negara-negara tersebut, antara delegates tersebut, bagaimana akhirnya mereka bisa menyepakati yang namanya sebuah resolusi. Nah, akhirnya ketika sudah sampai tahapan debate-nya, kemudian voting-nya, nah barulah dihasilkan sebuah dokumen yang disebut resolusi. Nah, kalau teman-teman lihat di kejadian fakta sebenarnya ya, ketika UN itu kan ada namanya resolusi PBB ya, resolusi Dewan Keamanan, misalkan nomor sekian, bla 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 bla. Nah, untuk mendapatkan sebuah resolusi itu adalah melalui proses sidang tadi. Jadi resolusi ini bisa disebut sebagai kesepakatan bersama dari dewan tersebut, dari council. Jadi hasil dari simulasi. Nah, lebih kurang seperti itu Habil. Tadi apa lagi pertanyaan kedua tadi? Apa tadi pertanyaan keduanya, Bil? Yang pertanyaan kedua itu yang maksudnya hasil dari yang pas delegasi itu membuatkan delegasi pas di yang di writing resolution itu kan sama negara lain kan, bedanya kalau yang position paper itu kan buatnya sama delegasi masing-masing kan, nggak sama negara lain. Nah itu ketika mereka berumbuk sama negara lain itu untuk membuat dokumentasi resolution itu pemikirannya itu apa, mereka harus menyebutkan dari position paper yang telah mereka buat atau beda lagi kasus yang mereka sampaikan ketika mereka ingin membuat resolusi itu. Oke, jadi di dalam proses pembuatan resolusi ya. Kalau sebenarnya kita merujuk kepada mengenai kepentingan nasional tadi ya, kepentingan nasional dari setiap negara. Ini kalau dari sudut pandang HI ya, jadi setiap negara itu ada hal yang diperjuangkannya, dan untuk memperjuangkan hal ini mereka akan melakukan berbagai cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional ini. Nah, ketika kita mengaplikasikannya di dalam MUN ya, seperti inilah juga yang seharusnya teman-teman lakukan. Jadi ketika Habil mewakili Kanada ya, makanya riset sebelumnya itu penting. Jadi harus dipahami sebenarnya seberapa apa kepentingan dari Kanada dalam menyikapi sebuah isu gitu, dalam menyikapi sebuah isu tersebut. Seberapa penting hal ini bagi Kanada gitu. Kalau Habil tadi tentang apa temanya? Temanya tentang ini Bang, tentang maritime security, tentang promoting cooperation of maritime law and enforcement in Laut Cina Selatan. Seperti ya. Menarik ini isu. Soalnya tesis saya waktu S2 tentang Laut Cina Sea. Nah, berkaitan dengan posisi Kanada di Laut Cina Selatan gitu, dengan isu keamanan maritim, berarti ketika Habil menuliskan position paper-nya ini harus mengetahui gitu ya, seperti apa dulu yang pertama. Ini kita langsung contohkan saja ya. Seperti apa yang pertama situasi di Laut Cina Selatan gitu. Konflik di SCS itu seperti apa sekarang ini. Nah, sudah sejauh apa pemahaman Habil? Apa yang Habil ketahui sejauh ini mengenai Laut Cina Selatan? Gimana, Bil? Udah mulai cari-cari tahu nggak?
Jauh ini belum. Belum mulai ya. Oke, nggak apa. Jadi nanti coba dicari tahu, ya mungkin hal yang bisa dimulai itu dari pertama tadi, mengenai situasi dulu di Laut Cina Selatan. Karena kan disebutkan spesifik ke sana ya, isu besarnya mengenai keamanan maritim, tetapi spesifiknya di Laut Cina Selatan. Jadi pahami dulu seperti apa situasi di konflik Laut Cina Selatan. Karena kita tahu memang lokasinya Laut Cina Selatan ini di sekitaran Asia Tenggara itu ya. Tetapi banyak negara yang memiliki kepentingan di sana. Namanya di sini disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi ya, national interest. Ada kepentingan negara, masing-masing negara untuk terlibat di sebuah di suatu kejadian atau sebuah peristiwa. Seperti di Laut Cina Selatan saja. Misalkan seperti Amerika Serikat ya. Amerika Serikat kan kalau secara geografis sangat jauh gitu ya, dengan Laut Cina Selatan. Tetapi kenapa US ini sangat bersikeras gitu untuk melakukan berbagai hal gitu ya untuk memastikan bahwa area Laut Cina Selatan itu tetap bisa terbuka gitu untuk perairan internasional. Nah, makanya Amerika Serikat sering melewati ya beberapa wilayah Laut Cina Selatan karena ini dianggap sebagai wilayah perairan internasional, jadi bebas saja. Nah, sedangkan dari posisi China memang secara geografis dekat di sana ya, dan juga menjadi claimant states, negara yang mengklaim beberapa atau sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Nah, Cina di sini juga ada kepentingannya. Nah, sehingga ketika Habil tadi menjadi delegates dari negara Kanada, dia harus tahu yang pertama konfliknya seperti apa, kemudian yang kedua posisi Kanada itu bagaimana. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Kanada di Laut Cina Selatan. Karena mungkin kalau sepengetahuan saya ya, sejauh ini kalau kita lihat di berita atau menyikapi perkembangan isu Laut Cina Selatan, Kanada mungkin tidak terlalu mempunyai peranan yang besar gitu. Atau tidak terlalu terlihat lah kepentingannya di konflik Laut Cina Selatan. Tetapi saya rasa masih adalah hal-hal yang berkaitan dengan posisi Kanada. Jadi bisa dicari tahu dari kepentingan nasionalnya seperti apa, kemudian kondisi di wilayah Laut Cina Selatan itu bagaimana. Nah, kembali ke pertanyaannya yang tadi ya, berkaitan dengan draft resolution, apakah harus sesuai dengan question paper? Seharusnya tidak gitu. Seharusnya apa ya? Tidak benar-benar harus sesuai, tetapi yang penting teman-teman bisa mengupayakan ya, agar kepentingan nasional dari Kanada ini tidak dirugikan gitu ketika nanti dihasilkan sebuah resolusi. Karena kan resolusi dari PBB ini meskipun tidak bersifat mengikat ya, tapi ini kan lebih bersifat pada rekomendasi kepada negara-negara. Ini akan berpengaruh cukup besar gitu terhadap negara-negara tersebut dari hasil resolusi ini. Nah, makanya ketika dalam proses penyusunan resolusi, yang prosesnya ini melalui negosiasi ya, melalui sidang tadi, teman-teman istilahnya selalulah mengupayakan bagaimana bisa mencapai kepentingan nasionalnya dan juga bisa mencapai kepentingan bersama. Gitu. Karena ini memang prosesnya interaksi antara satu delegasi negara A dengan negara lain untuk sama-sama ya bernegosiasi. Nah, yang penting teman-teman harus mempunyai stance-nya dulu, posisinya jelas sehingga nanti bisa bernegosiasi. Nah, ini kan yang susahnya ketika kita tidak tahu gitu ya posisi negara kita seperti apa. Bagaimana kita akan melakukan negosiasi gitu, untuk berkontribusi di dalam pembuatan draft resolution tadi. Jadi seperti itu, Habil. Oke, ada lagi nggak yang lain? Lanjut, ya. Ini baru masuk ke tahapan simulation. Simulasinya itu seperti apa? Nah, dari simulasi ini atau dari MUN secara keseluruhan ya, seperti yang sudah disinggung tadi juga, bahwa ya ada istilah-istilah gitu yang mungkin kalau yang baru pertama kali ikut
ini baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Jadi ini yang coba saya tampilkan ya. Ada general speakers list namanya, ada moderated caucus, unmoderated caucus, draft resolution, debate. Nah, dari 5 poin ini, teman-teman udah mengetahui nggak maksudnya masing-masing ini apa? Yang dimaksud dengan moderated caucus itu apa, unmoderated apa? Ada nggak? Atau udah mulai cari-cari tahu mengenai hal ini? Gimana? Yusuf mungkin? Belum tahu kalau yang ini, Bang. Udah pernah dengar nggak istilahnya kayak moderated, unmoderated? Mungkin yang draft resolution tuh yang udah pernah dengar. Draft resolution. Oke. Kalau Yang lain gimana? Belum pernah juga, Bang. Belum juga deh. Baik. Nah, sebenarnya yang saya coba tampilkan di sini adalah beberapa bisa disebutnya sidang di MUN tersebut. Jadi kan pada sebuah sidang itu ada beberapa tahapan gitu yang harus dilalui sampai akhirnya sidang itu selesai dan menghasilkan sebuah resolution yang sudah disepakati. Dan memang ini prosesnya atau aktivitas ini cukup cukup kompleks gitu ya, karena ada beberapa banyak bagian di sana, kemudian ada beberapa prosedur yang memang harus diikuti dan dipahami gitu. Jadi kalau kita lihat dari durasi waktunya saja ini kan panjang ya, sehari 2 hari. Jadi memang prosesnya itu cukup lama dan beberapa hal-hal inilah yang bagian-bagian dari proses persidangan di MUN tersebut. Nah, General Speakers List ini pada dasarnya adalah daftar gitu ya, daftar nama-nama dari delegates yang akan menyampaikan pandangan dari negaranya gitu. Nah, biasanya kan ketika kalau kita di kelas praktik tadi ya, ketika memulai sidang, kami memulainya dengan si chair-nya ini memberikan pengantar gitu ya, yang memimpin sidang memberikan semacam pengantar, akan membahas mengenai ini bla 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 bla. Nah, kemudian dimulailah dibuatkan general speakers list. Jadi si chair ini atau si reporter tadi akan membuat daftar gitu. Jadi akan ditanyakan gitu delegasi mana yang akan berbicara gitu. Nah, jadi dibuatlah listnya. Kemudian delegasi negara, kemudian masing-masing delegasi ya biasanya akan mengangkat plakarnya. Kemudian itu akan dicatat oleh si reporter tadi. Jadi istilahnya general speakers ini pada dasarnya adalah daftar nama-nama delegasi yang akan menyampaikan pandangan negaranya. Durasi waktu yang biasanya diberikan ini adalah 1 sampai 2 menit kalau saya nggak salah ya, 1 sampai 2 menit menyampaikan pandangan dari negaranya. Jadi ini daftarnya. Biasanya ini setelah general speaker list ini ada setelah masih di bagian-bagian awal MUN gitu ya, ketika setelah pembukaan gitu. Nah, terus kemudian apa yang disampaikan ketika teman-teman ingin berbicara gitu ya. Ini sebenarnya nggak wajib juga. Ada beberapa delegates mungkin yang males-malesan ya, mereka nggak mau berpartisipasi ya, boleh diam-diam aja gitu. Tetapi kalau yang memang ingin menyampaikan pandangan negaranya bisa dimasukkan ke dalam speakers list ini. Yang disampaikan pada dasarnya ya berkaitan dengan position paper tadi, posisi teman-teman seperti apa. Karena kan isunya sudah dibuka sidangnya, isunya sudah jelas ya, apa yang akan disampaikan. Jadi ini masih hal-hal secara umum. Negaranya akan menyampaikan concern-nya terhadap isu tersebut, kemudian menyampaikan posisinya. Karena waktunya juga singkat ya, 1 sampai 2 menit. Nah, kemudian berlanjut lagi ya setelah selesai habis di general speakers list ini, kemudian si chair yang memandu sidang tadi akan menanyakan lagi pada delegates tadi. Kira-kira ada yang lain mau menyampaikan semacam ada nggak hal. Nah, kemudian
mungkin ada delegates yang ingin menyampaikan, bisa dia raise placardnya, ya kalau simulasi sebenarnya ya raise placardnya, kemudian akan istilahnya kalau di MUN itu akan di recognize ya, disebut oleh si chair-nya recognize, misalkan delegates of Canada, you have been recognized. Nah itu artinya ketika si chair sudah mengatakan you have been recognized, itu artinya si delegates itu boleh menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Apa yang ingin disampaikan si delegates itu macam-macam sih. We need to have a moderated caucus atau ingin delegates yang bisa langsung berhenti recordingnya. Kita simulasikan yang benar kita lakukan karena dia memang hal-hal yang bersifat praktis. Mungkin saya coba lanjutkan kepada yang moderated dan moderated caucus. Kalau moderated caucus ini adalah pada dasarnya memberikan kesempatan kepada delegasi-delegasi tersebut untuk menyampaikan bentar saya lupa yang moderated caucus. Tapi kalau yang unmoderated ini adalah bisa disebut sebagai diskusi bebas. Jadi ketika ada diusulkan untuk dilakukan unmoderated caucus. Jadi dari namanya bisa kelihatan ini unmoderated, tidak dimoderasi, tidak dipandu-pandu oleh si chair atau yang memimpin sidang. Jadi unmoderated caucus ini sifatnya diskusi bebas. Biasanya tetap di set waktunya, gitu. Misalkan sudah disepakati 30 menit ya, 30 minutes for unmoderated caucus. Kemudian sudah terpenuhi istilahnya quorumnya, karena ini kan ada quorumnya, ada di voting juga, dan sudah disepakati untuk unmoderated caucus. Kemudian teman-teman akan misalnya memencar di ruang sidang tersebut dan melakukan negosiasi. Nah, kalau yang udah pernah nonton MUN ya atau lihat MUN di YouTube, itu bisa terlihat lah bagaimana negara-negara itu mulai berkelompok-kelompok ya untuk menyusun yang ini draft resolution tadi. Nah, jadi itu di tahapan yang unmoderated caucus, jadi diskusi bebas, tidak lagi dipimpin sidang formal tadi, ya tidak ganti-gantian berbicara, tetapi lebih kepada interaksi secara bebas. Nah, bisa dilihat lah itu bagaimana misalkan ada beberapa delegates yang cukup dominan peranannya, mereka akan cenderung menjadi akan menarik cukup banyak minat dari delegates yang lain untuk bergerombol bersama untuk menjadi di dalam satu kelompok yang sama. Jadi macam-macam sih, misalkan di dalam satu sidang itu bisa terbagi ke dalam 2 atau 3 kelompok. Seingat saya waktu UAS di kelas prakdik semester lalu itu ada 2 kelompok besar mengenai capital punishment ini juga ya, 2 kelompok besar. Nah, jadi dari 2 kelompok besar inilah yang melakukan yang akhirnya mengajukan sebuah draft resolution. Draft resolution. Nah, dari draft resolution inilah yang akhirnya didiskusikan lebih lanjut, kemudian juga ada prosedur voting namanya, dan akhirnya disepakati bahwa resolusi inilah yang menjadi hasil dari sidang tersebut. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa sebelumnya tadi saya sebutkan agak kompleks gitu ya, karena tahapan-tahapan ini juga ada aturan-aturan tertentunya. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau saya yang nanya deh. Maksudnya ketika teman-teman menghadiri ini ya, yang MUN itu sudah terbayang nggak kira-kira
alurnya, prosesnya itu seperti apa saja. Udah dapat gambaran nggak sebelum-sebelumnya? Kira-kira mau ngapain gitu? Sidang ini ngapain aja kita? Kenapa terdiam? Baik, Bang. Sebenarnya belum detail sih, Bang, kayak mana bakalan jadinya MUN ini, tapi, kita udah beberapa kali lihat, video di YouTube juga, mengenai, sidang PBB beneran sama yang MUN. Jadi yang kita tangkap itu kita belum ada lihat yang unmoderated caucus, jadi kita lihat yang, sidang secara formal, nanti, si chair-nya memberikan kesempatan kepada kita untuk, menyampaikan apa yang mau kita sampaikan di sidang, kemudian nanti, eee, begitu pula dengan negara-negara lain. Nah, yang kita agak bingung itu debate yang, kayak gimana, Bang? Kayak gitu. Makasih, Bang. Oke, thank you Rindi. Jadi tadi sudah mulai apa? Ya memang benar sih kalau mengenai MUN ini salah satu cara yang terbaik ketika kita sudah memahami kayak istilah-istilah ini ya, kemudian prosedurnya seperti apa, memang harus dilihat dari proses berjalannya sidang itu seperti apa, baru kita bisa memahami oh seperti ini alurnya gitu. Nah, berkaitan dengan debate ini memang bukan debate yang sebenarnya, maksudnya bukan kayak debat KDNI atau debat UDC yang kayak gitu ya. Tetapi memang debate di sini lebih kepada bagaimana setiap delegasi itu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya gitu. Khususnya ini ini lebih kepada sudah tahapan penyampaian draft resolusi gitu. Jadi misalkan seperti contoh yang tadi ya saya sebutkan di kelas draft tadi ada 2 draft resolution. Nah, jadi ketika sudah ada 2 draft resolution ini, jadi masing-masing sponsor, jadi nah ini ada juga ada apa bagian penting lainnya juga ada sponsor namanya. Sponsor ini negara-negara yang menyepakati sebuah draft tersebut ya, yang menyetujui sebuah draft tersebut. Jadi dari 2 kelompok yang berbeda tadi mereka akan mempresentasikan gitu mengenai draftnya. Jadi tujuan presentasinya ini adalah bagaimana menarik mencari dukungan gitu, jadi dukungan dari delegates yang lain agar orang-orang ini bisa agar bisa apa ya menyetujui draft resolusi yang ditawarkan. Nah, maksudnya debate di sini lebih kepada bagaimana interaksinya tadi ketika dilakukan presentasi. Yang kita lakukan di kelas adalah ini memberikan kesempatan kepada delegates yang lain untuk istilahnya ada sesi Q&A, tanya jawab mengenai draft resolusi tersebut. Nah, dari proses tanya jawab inilah yang sebenarnya memperlihatkan interaksi antara negara-negara delegates dengan negara-negara yang menjadi sponsor draft resolusi tersebut. Jadi dari proses tanya jawab ini bisa dijadikan strategi juga biasanya untuk memperlihatkan sisi apa ya kelemahan dari sebuah draft tersebut. Kemudian juga atau di sisi yang lain bisa menjadi kesempatan juga untuk menunjukkan bahwa ya draft resolusi inilah yang layak gitu, yang intinya bisa mencakup kepentingan semua delegates di dalam council tersebut. Nah, jadi debate ini mungkin di dalam arti yang berbeda gitu, atau teknisnya berbeda gitu. Bukan debat yang seperti teman-teman ikuti mungkin ya. Mungkin ada yang debaters sama yang berbeda seperti itu. Karena di MUN memang prosedurnya memang lebih formal gitu ya, jadi tidak bisa langsung saja. Makanya di sana chair ini berperan sangat penting. Kalau si chair tidak istilahnya tidak memberikan recognize tadi ya si delegates, maka si delegates tidak bisa menyampaikan pandangannya gitu. Nah, mungkin sedikit kembali kepada yang moderated dan unmoderated caucus ini. Mengenai ini sebenarnya berasal dari kesepakatan bersama juga. Gitu.
semuanya berasal dari kesepakatan bersama. Misalkan negara dari A gitu ya, dia mengusulkan, jadi memberikan usul agar kita melakukan unmoderated caucus selama setengah jam. Nah, kemudian si chair akan melakukan voting. Gitu. Biasanya 2/3 sih, ketika suara yang sepakat itu 2/3, sepakat untuk unmoderated caucus 2/3 dari peserta, nah maka akan dilakukan unmoderated caucus. Nah, sehingga terlihat di sini bagaimana dinamika proses terjadinya persidangan itu sangat ditentukan dari keaktifan dari delegates, bagaimana dia menginisiasi, memberikan usul. Jadi kalau teman-teman bayangkan, ya namanya persidangan tentu lebih kurang sama kayak rapat biasa, kayak rapat. Tapi ini tentu levelnya berbeda. Jadi ada orang yang menyampaikan usul, kemudian apakah disepakati, jika banyak yang sepakat, memenuhi quorum gitu ya, bisa kita tindak lanjuti. Nah, lebih kurang seperti itulah. Jadi sangat proses berlangsungnya sidang itu tergantung dari bagaimana tindakan ya atau usul-usul yang disampaikan oleh delegate. Nah, makanya proses sidang ini sangat bisa berlangsung sangat lama gitu. Nah, biasanya karena sudah di set up ya sampai 2 hari, jadi akan disesuaikan nanti. Si chair-nya biasanya akan menyesuaikan. Jadi jangan sampai terlalu lama proses diskusi-diskusinya, jangan sampai terlalu lama. Kemudian si chair-nya lah yang memandu, akhirnya mendorong bagaimana delegate ini untuk memulai mendiskusikan mengenai draft resolution. Karena kan bisa dibilang resolution ini adalah sesuatu yang akan dihasilkan gitu, dari kegiatan MUN. Jadi dokumen hasilnya itu adalah sebuah resolusi. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin terkait dengan ini? Mungkin mau nanya lagi Bang. Kan misal dalam draft resolution ini kan, misal Yusuf tangkapnya kayak begini Bang. Misal Amerika mau canangkan Hamas sebagai organisasi teroris itu dalam UNSC kan. Dalam resolusi kemudian ada negara lain yang mempertanyakan apakah dalam debate seperti itu ya Bang. Maksudnya dalam versi debate ini kan negara Turki misalnya mempertanyakan maksudnya yang misal anggaplah Turki masuk 15 UNSC. Mereka menanyakan mengapa Hamas masuk jadi harus masukkan daftar organisasi teroris sehingga dicekal di berbagai negara. Apakah kurang lebih seperti itu ya Bang? Debate-nya dalam draft resolusi nanti itu atau gimana? Ya, saya rasa ya betul sekali yang disampaikan Yusuf tadi ya, karena kita kembali ke poin awalnya tadi, setiap negara itu pasti memiliki national interest, ada kepentingan nasional yang akan diperjuangkan. Misalkan kasus mengenai posisi Hamas tadi atau isu-isu lain di Timur Tengah, setiap negara pasti mempunyai pandangan atau posisi yang berbeda. Nah, karena proses penyusunan resolusi tadi ya, ini sebenarnya juga sangat tergantung kepada chair-nya. Sebenarnya seperti apa chair-nya ingin memandu proses sidang tadi. Kalau kembali ya ke kasus saya di kelas tadi, kami memberikan kesempatan kepada para negara-negara sponsor ini untuk mempresentasikan draft-nya. Jadi setelah dipresentasikan, misalkan ada 2 tadi disepakati. Akhirnya dari 50-an delegates, gitu ya, ada 2 draft resolusi, ini masih bentuk draft-nya. Masing-masing sponsor mempresentasikan. Nah, dari setelah dipresentasikan, kemudian dibuka kesempatan untuk delegates yang lain mempertanyakan mengenai draft. Nah, jadi bisa saja misalkan tadi seperti salah satu negara, anggap saja Turki gitu ya, mempertanyakan kenapa ini harus dianggap sebagai organisasi teroris atau mempertanyakan hal-hal yang lain. Jadi maksud debate-nya di sana merujuk kepada hal itu. Karena tentu apa yang disampaikan Turki ini ya secara tidak langsung juga tentu dapat mempengaruhi pandangan dari delegates lain. Karena kan ini sesuatu yang dilakukan secara transparan, terbuka gitu. Nah, kemudian karena tadi Arimbi dan Yusuf di UNSC ya, di Security Council ini kan prosedurnya agak berbeda ya dengan council-council yang lain. Ada beberapa negara yang punya hak veto juga. Nah, mungkin ini perlu teman-teman pahami juga seperti apa prosedurnya di UNSC tersebut. Karena saya jujur belum pernah sih yang
melihat langsung atau menyelenggarakan lah istilahnya yang Council UNSC. Kalau konsil-konsil yang lain secara secara garis besar lebih kurang sama sih, kayak UNICEF, UNESCO atau Human Rights Council tadi, karena resolusinya itu tidak mengikat gitu sifatnya, binding, jadi agak lebih bersifat rekomendasi gitu, resolusi yang dikeluarkan. Mungkin nanti coba dicari tahu juga lebih lanjut mengenai yang Security Council, nah case-nya agak berbeda. Yang lain gimana? Ada lagi nggak tanggapan mungkin? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Draft resolution. Udah ada yang pernah melihat bentuk sebuah resolusi nggak? Belum ya? Nah, kalau dari segi gitu, ini masih dalam bentuk draft ya, draft resolusi itu biasanya 6 poin ini yang harus ada di sana. Pertama, committee's name ini adalah nama konsilnya ya, nama konsilnya apa. Kemudian sponsor names ini adalah negara-negara yang mensponsori draft tersebut atau yang mendukung draft tersebut. Jadi dicantumkanlah siapa saja nama-nama negaranya. Kemudian kalau yang signatories names ini berbeda dengan sponsor. Kalau signatories ini adalah negara-negara yang ingin melihat draft ini untuk didiskusikan lebih lanjut atau dipresentasikan. Jadi ada sponsor ini yang benar-benar mendukung, kalau signatories ini yang hanya ingin melihat ini dipresentasikan atau disampaikan. Kemudian topik ini ya gambaran secara umum ya, gambaran secara umum. Kemudian preambulatory clauses, preamble, pembukaan. Jadi ada semacam kata-kata pembukaan. Operative clauses ini baru tindakan yang bersifat operatif. Jadi semacam rekomendasi yang memang ada kata-kata kerja khusus di sana yang dicantumkan. Karena kan resolusi ini bersifat rekomendasi ya, ada sebuah tindak yang akan diambil gitu, yang dipandu oleh resolusi ini. Nah, makanya bersifat operatif di sini. Mungkin saya coba contohnya. Coba saya cek bentar ya, mungkin ada contoh. Ini ntar 15.45 udah berakhir ya, Ki. Soalnya meeting roomnya mau dipakai anak-anak Mukot. Oh gitu, baik. Jam berapa? Ya paling lambat 15.45 lah sebelum mereka masuk. Karena mereka masuknya 15.30 sih. Yang 45 apa. Oke. Nah ini dia adanya. Nah, kelihatan kan? Besarin lagi kecil. Ya, nggak kelihatan. Bentar. Kamu apa, Habib, nama ininya, forumnya Habib, ARN? Iya Bang, ARF. ASEAN ARF Forum. apa? Itu yang ASEAN, bukan yang dari PBB Bang. Oh, kamu ASEAN Regional Forum. Iya, yang regional ASEAN itu, bukan yang PBB. Ya, ARF kan, ASEAN Regional Forum ya.
forum tingkat tingginya ASEAN, sudah. Oh, si Habil tadi ARF ya. Iya, Ya, Bang, jadi ARF ARF. kan Kanada member ARF kan. Oke. Itu juga beda apa prosedurnya dengan ini Pernah mainin di ARF ya, Ki? apa? Enggak sih kalau Berarti lo pernah secara mainin di ARF juga? enggak sih, Atau maksudnya dia in tahu general? mengenai ARF. Karena kan itu inisiatif dari ASEAN kan. Nah, Ya, yang karena sama Pak ini dulu, Pak Marty, apa? Iya. yang sama Pak Marty Nah, dulu kan. Ini kan forum tingkat tinggi menteri-menteri luar negeri kan. ASEAN Regional Forum benar. Jadi nggak cuma apa member states dari ASEAN, tapi juga ada negara-negara lain gitu. Masuk si Kanada tadi. Oh ya, isunya kan South China Sea. Nah, ini lebih kurang gambaran mengenai draft resolutions gitu. Dari header, ya ini jelas ya, sponsor, tadi signatories juga udah sebutkan topik. Nah, ketika teman-teman menuliskan kata-katanya di sini, kalimatnya di sini, ini juga ada aturannya. Nah, makanya saya sebutkan tadi bahwa kalau MUN itu memang sangat strict sekali, gitu. Ada aturan-aturan yang bahkan merinci sampai ke penggunaan tanda baca. Di sini udah dikasih contoh ya. Use commas to separate preambulatory clauses. Jadi di bagian preamble ini, bagian awalnya itu diharuskan menggunakan koma. Di setiap akhirnya digunakan koma, koma, koma. Nah, kemudian di bagian operative clauses yang bersifat yang menjelaskan apa ya tindakan yang harapannya bisa dicapai gitu, dengan munculnya resolusi tersebut, ini dipisahkan oleh tanda titik koma, tanda titik koma, dan di akhir baru ditutup dengan menggunakan tanda titik. Kalau kita lihat sebenarnya dari awal ini ya, sepanjang ini dari awal sampai bagian akhir ini, sebenarnya sebuah resolusi itu hanya terdiri dari satu kalimat saja sebenarnya. Ya nggak? Karena di atasnya nggak ada titik dan lain-lain sebagainya. Ini benar-benar dimulai dari kalimat awal, baru diakhiri tanda titik di bagian akhir. Nah, jadi ketika membuat draft resolusi, biasanya kan ini kan memang dilakukan secara bersama, ini juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Selain tanda baca, juga perlu diperhatikan mengenai ini, kosakata. Kosakata yang digunakan ini bisa teman-teman temukan daftarnya gitu. Jadi pilihan katanya seperti apa saja. Karena pada dasarnya resolusi ini bersifat mendorong, gitu. Jadi mendorong negara-negara untuk mengambil sebuah tindakan tertentu, tentu kata kerja yang digunakan juga khusus. Kan kata kerja seperti di preambulatory ini juga ada reminding. Reminding ini berarti merujuk, ya, mengingat mengenai Declaration of Human Rights, kemudian resolusi sebelumnya, jadi istilahnya menjadi seperti bentuk diusulkan resolusi yang baru. Kemudian di operative clauses ini baru yang bersifat benar-benar instruksi dan instruksi. Meskipun instruksinya tidak bersifat mengikat tadi, tapi memang ada kata-kata mendorong di sana seperti ini, encourage. Teman-teman temukan lah listnya itu, banyak materinya di internet. Nah, lebih kurang seperti inilah gambaran dari sebuah draft resolusi. Jadi masih dalam berbentuk draft ya, makanya disebut draft resolution karena belum berbentuk final. Mungkin terakhir ya untuk ini sedikit saran juga dari saya mengenai buat teman-teman yang memang akan menjadi first timer di MUN. Yang pertama yang dilakukan memang harus benar-benar memahami posisi negaranya tadi. Misalkan si Arimbi di Kanada tadi ya, Yusuf juga sama di Kanada, si Habil tadi Habil Rusia, Arimbi sama Yusuf di Habil di Kanada, Arimbi sama Yusuf di Rusia, Bang. Iya, benar. Nah, memang harus benar-benar memahami gitu. Seperti apa posisi negaranya, memahami posisi negaranya, kemudian memahami bagaimana negaranya menyikapi isu tersebut. Nah, kemudian research.
memang harus persiapan yang matang sih kalau ketika kita akan mengikuti MUN ini gitu. Benar harus paham gitu, harus memahami isunya, memahami istilahnya secara teman-teman harus mempunyai pemahaman yang komprehensif gitu, mengenai isu tersebut dan khususnya negara yang teman-teman wakili. Kemudian yang poin ketiga, empatnya, learn from others, be confident. Nah, tadi juga sudah disebutkan memang salah satu cara yang mudah gitu, untuk memahami bagaimana proses berjalannya MUN ini memang dari mempraktekkan. Gitu. Jadi saya rasa untuk awal-awal tidak apa gitu, tidak apa-apa. Jadi teman-teman coba saja, yang penting pede saja ya, just be confident. Kemudian perhatikan gitu ya, cobalah lakukan observasi, gitu. Pantau bagaimana delegates yang lain mengikuti proses sidang tersebut. Jadi ini kan bisa terlihat ya biasanya siapa sih delegates yang udah sering ikut MUN gitu. Jadi bisa belajarlah dari mereka karena memang sejatinya proses memahami atau mempelajari MUN ini memang harus terlibat secara praktis. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin lebih kepada memberikan dasar-dasar ya atau pemahaman secara umum gitu, mengenai modal United Nations. Okay, so that's the end. Oke, thank you Rifki atas sharing sessionnya. Pastinya jadi nanti